Oke, halo teman-teman semua. Jadi video kali ini kita akan membahas tentang ini ya teman-teman. User persona. Bentar, nyalain pen dulu. Jadi user persona di sini. Nah, ini penting sih sebenarnya teman-teman. Ketika kalian misalnya kemarin udah bikin segala macam ini ya, dan kita fokus ke user persona di sini. User persona. Nah, maksudnya user persona itu apa? Misalnya kalian tuh ngerjain brand ada 1 juta user gitu ya teman-teman ya. Ini jumlah jumlah user kalian. 1 juta atau misal nggak usah 10 juta, misalnya follower kalian 1000 deh. 1000. Nah, ketika follower kalian tuh 1000 atau user kalian, calon user kalian tuh ada 1000, kalian tuh harus bisa metain nih. Metain dari 1000 ini tuh berapa persen yang seperti apa, berapa persen yang seperti apa gitu. Nah, seperti apanya tuh dibagi berdasarkan dari mereka tuh punya klasifikasi yang spesifik tuh seperti apa. Contohnya kayak ini, ada umur, ada gender, ada kesibukannya mereka apa, ada penghasilannya apa. Nah, ketika dari 1000 ini dia tuh bisa merepresentasikan jenis user yang seperti apa, kita tuh nanti jadi lebih enak teman-teman ketika bikin kata-kata, ketika bikin promo dan lain-lain gitu. Jadi user persona itu adalah user yang merepresentasikan dari jumlah dari semua user kalian gitu. Karena biasanya kalau user kalian 1 juta itu ada berapa persen yang misalnya anak Gen Z, berapa persen yang Gen Alpha, berapa persen yang mungkin udah Gen X dan milenial gitu. Nah, di sini misalnya 1 juta. Nah, ini misalnya nih dari 1 juta itu ada 3 jenis. Ini contoh aja, 3 jenis karakter ya teman-teman, atau 3 jenis user persona dari brand yang kalian pegang gitu. Misalnya di sini ada cewek, terus umurnya 15 sampai 18 dan dia masih sekolah ya teman-teman ya. Dia masih sekolah, terus penghasilannya itu 300.000 sampai 1 juta per bulan. Terus juga ada yang 21 sampai 39 umurnya, cewek juga, dan dia udah bekerja, penghasilannya 5 sampai 9 juta per bulan. Sama ada 40 plus plus nih umurnya, seorang ibu-ibu dan penghasilannya 700 sampai 900k per bulan. Ini kurang lebih aja ya teman-teman. Nah, kalian bisa ngelakuin survei nih. Survei ke user kalian. Misalnya yang ngisi survei nanti dapat promo, itu juga bisa tuh biar mereka ke-trigger ya buat ngisi surveinya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, dari user persona ini kalian bisa mengklasifikasikan nih, oh ternyata anak-anak yang 15-19 sampai 21-39 tuh 21 sampai 39 itu kata-katanya bisa lebih casual, bisa lebih santai, bisa juga lebih kekinian cara penyampaian. Eh, Gimana kalian nulis si copywritingnya itu. Sedangkan kalau yang 40 plus plus, kita nyampein itu harus lugas gitu, lugas, gampang dipahami, singkat, dan nggak usah terlalu bertele-tele. Seperti itu, biar mereka langsung paham nih poinnya apa. Nah, di sini gua kasih contoh aja ya teman-teman ya. Ini ada My Blue dan My BCA. Nah, ini kan sebenarnya parent company-nya kan BCA ya teman-teman. Ini not sponsored. Cuman My Blue ini untuk orang-orang yang digital kan. Which is itu anak-anak yang mungkin masih Gen Alpha, terus uh, Gen Z, milenial juga bisa. Nah, BPJS ini bisa juga milenial plus Gen X ya, Gen X plus plus baby boomer juga, boomer gitu. Ini apa namanya? Sebenarnya lebih ke pengklasifikasian aja teman-teman. Ketika nanti kalian udah misalnya nih ngerjain brand yang isinya itu orang-orang ini, tapi kalian mau bikin copywriting yang untuk bisa ini, itu bisa juga karena kan MyBCA ini kan lebih dipahami, lebih lebih luas ya. Sedangkan MyBlue ini lebih lebih baru gitu. Nah, ketika kalian misalnya ngerjain yang brand MyBCA-nya untuk ngelempar atau funneling ke MyBlue itu juga sangat memungkinkan. Nah, di sini gue udah kasih contohnya nih. Nah, di sini si siapa namanya? Sini ada MyBCA. Ini kalau kalian lihat nih bahasanya itu atau cara penyampaian itu sangat sangat langsung gitu loh. Jadi nggak yang terlalu bertele-tele gitu nih. Selama bisa bayar, tuh harus login lagi deh. Sedangkan kalau di sini di MyBlue ini warnanya pun tuh sangat anak muda banget gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi kalian bisa riset-riset lah. Oh ternyata dan orang-orangnya pun tuh yang merepresentasikan ya atau yang muncul di sini tuh anak-anaknya anak muda semua gitu. Bahkan ada anak kecil juga. Seperti itu teman-teman. Oke. Semoga bermanfaat dan see you next video. Bye bye.